Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sejak reinkarnasi dan kultivasi, Sui telah membunuh sejumlah dewa tanah yang tidak diketahui. Tapi Qiyu Hengkong adalah satu-satunya yang benar-benar dapat dikomentari olehnya sebagai kuat. Pria ini tidak sederhana. Hal yang langka adalah bahwa pesona kendo yang diungkapkan oleh orang ini jauh di luar kebiasaan, dan jelas bahwa dia telah menemukan jalur kendo yang cocok untuknya. Selain itu, niat pedang yang dia kuasai menyatu dengan pikiran dan jiwanya sendiri, dan dia bisa disebut pembudidaya pedang sejati. Tidak heran Chu Yuko tidak takut. Dengan biksu kendo seperti itu, dia memang bisa memandang rendah dunia sekuler. Pikiran Sui berubah, dan dia berkata kepada Cha Jin, pertempuran akan dimulai nanti, kamu harus mundur 300 kaki jauhnya, jika tidak, itu akan terpengaruh. Cha Jin terkejut, dan mengangguk cepat setuju, Tuan Muda, Anda harus berhati-hati, ini adalah Penatua Agung Qiyu Hengkong dari Sekte Roda Bulan. Dia baru saja akan membawa prestasi masa lalu Qiyu Hengkong yang gemilang satu persatu, ketika Sui memotongnya. Tak perlu dikatakan lagi, aku tahu apa yang bisa dilakukan orang ini. Sui berkata dengan santai. 50 tahun yang lalu, Qiyu Hengkong berada di ranah kultivasi Inedia. 50 tahun kemudian, dia masih berada di ranah Inedia, dan basis kultivasinya tidak mengalami kemajuan. Di mata Sui, aura dan kekuatan orang ini jauh lebih kuat daripada sesepuh gunung Yinlong Zhou Changyi di alam Yuanfu. Alasannya juga sangat bagus untuk berspekulasi bahwa fondasi jalan Qiyu Hengkong pasti telah ditempa ke tingkat yang luar biasa dalam 50 tahun terakhir. Selain itu, ketika orang ini berada di 4 bidang seni bela diri, ia juga membentuk fondasi seni bela diri yang sangat luar biasa, jika tidak mungkin memiliki pesona seperti itu. Dari sudut pandang lain, Qiyu Hengkong ini juga merupakan orang yang tak tertandingi melawan langit, dengan latar belakang membunuh musuh lintas batas. Matahari terbenam menyala dan mempesona. Dalam kehampaan, Qiyu Hengkong memandang Sui dari kejauhan, lalu menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan ekspresi tenang, Qiyu Hengkong, saya telah melihat sesama Taois Su. Sui meletakkan tangannya di punggungnya, melangkah ke langit, datang ke kekosongan 100 kaki, memandang Qiyu Hengkong dari jauh, tersenyum sedikit, dan berkata. Sekte Roda Bulan tercengang dan gempar. Betapa sombongnya orang ini. Ini adalah guru Kaisar Zhou Agung yang terkenal. Dia jelas orang gila yang sombong. Tolong bunuh binatang ini. Banyak suara marah terdengar berantakan, marah dengan kata-kata Sui. Master Sekte Munlun, Chu Yuko hanya bisa mendengus, Sui ini benar-benar gila. Hanya Qiyu Hengkong yang tampak selembut sebelumnya, dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi Qiyu untuk diterima di mata Dharma rekan-rekan Taois. Namun, pedang itu tidak memiliki mata, jadi rekan-rekan Taois harap berhati-hati. Cahaya matahari terbenam seperti api, memantulkannya, membuatnya semakin luar biasa. Dentang. Pedang itu terdengar jelas, dan Sui memegang pedang Xuanwu di tangannya, dan kemudian auranya juga berubah, mata hitamnya dalam, jubah hijaunya berburu, dan dia memiliki momentum yang ganas dan bersahaja. Langsung ke Xiao Han. Ledakan. Pedang. Sui berbicara dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi jijik di wajah mudanya. Bagus. Di kejauhan, pupil Qiyu Hengkong sedikit mengembun, dan ekspresinya menjadi serius. Dengan swoosh, pedang terbang biru emas yang disisipkan secara diagonal di antara sanggul rambutnya menyapu, berputar, dan muncul di depan dadanya. Kemudian, tubuh pedang emas biru tiba-tiba melonjak, berubah menjadi 3 kaki 3 inci. Qiyu Hengkong meraih tangannya, memegang pedang, dan berkata dengan lembut, pedang ini disebut King He. Sebelum usia 24, Qiyu berkeliling dunia dengan pedang ini, memurnikan satu pedang yang tak kenal takut. Kantong empedu belum digunakan selama 50 tahun. Mohon pencerahannya. Ledakan. Ada aura abadi pembunuhan dan pembunuhan yang kental dalam dirinya, yang menghilangkan aura tenang dan lembutnya. Ini adalah tuan yang saya kenal. Chu Yuko melonjak, dan matanya bersinar.
300 kaki jauhnya, sepasang tangan Gyokcha Jin diam-diam mengepal, dan alisnya penuh ketegangan. Meskipun dia memiliki kepercayaan penuh pada Sui, kekuatan Qiyu Hengkong telah lama mengakar di benaknya. Pada saat ini, ketika menyaksikan pembantaian mengerikan Qiyu Hengkong, bagaimana mungkin dia tidak gugup? Bagus. Mata Sui bersinar terang, melangkah ke dalam kehampaan, pedang Xuanwu di tangannya tiba-tiba menyapu langit. Itu bisa jatuh ke mata Qiyu Hengkong, tetapi pedang Qi ini sangat beruntung, dengan ritme Tao misterius yang tertanam di dalamnya, lurus seperti kijang yang menggantung tanduknya, dan tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Dia mengambil napas dalam-dalam, pedang Qinghe membanting, dan langsung menarik bunga pedang. Kembang api semuanya dalam sekejap. Chu Yuko di kejauhan gemetar dalam tubuh dan pikiran, dan merasa ketakutan. Seolah menghadapi pedang ini, vitalitas apapun akan layu dan layu pada saat kecemerlangan itu, membuat orang merasa putus asa. Ledakan. Kedua pedang itu saling bertautan. Apa yang membuat orang tercengang adalah pedang Sui yang tampaknya sederhana, tetapi dengan momentum menghancurkan orang mati, menghancurkan langit kembang api dan pedang, dengan niat pedang yang tak tertandingi, menebas ke arah Qiyu dengan kejam di seberang langit. Dentang. Qiyu Hengkong menekuk siku dan pedang horizontalnya, tiba-tiba memblokir ki pedang ini, keduanya bertabrakan, menghasilkan fluktuasi kekuatan yang merusak, mengejutkan sosok Qiyu Hengkong, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Ini. Murid Chu Yuko membeku. Wajah semua orang di Sekte Roda Bulan juga sedikit berubah. Duel baru saja dimulai, dan raksasa Kendo seperti Great Elder telah terguncang. Apakah Sui benar-benar menakutkan? Daoyo Usu layak menjadi eksistensi legendaris di dunia. Hanya dengan satu pedang, makna pedang terhubung dengan pikiran dan tubuh, momentum pedang dan mesin Qi terintegrasi, dan bahkan kekuatan kultivasinya telah meningkat. Marah ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengagumkan. Dalam kehampaan, Qiyu Hengkong mengungkapkan emosinya yang tulus. Pedang ini membuatnya juga takjub. Di kejauhan, alis Sui menunjukkan sedikit keseriusan, dan berkata dengan ringan, ilmu pedangmu juga memberiku banyak kejutan, jika aku membacanya dengan benar, ilmu pedangmu, ketika pada tingkat, Suanji kelas rendah, kabut dan hujan memasuki ilmu pedang, dan gas pedang berubah menjadi sutra. Dan kultivasi Anda di alam bigu juga dianggap kelas 1, jauh melebihi generasi sekuler, Anda seharusnya mendapatkan beberapa warisan Taoisme kuno, jika tidak, saya khawatir Anda tidak akan dapat berada di alam bigu, meredam kekuatan Yuan seperti air pasang. Yayasan didirikan. Setelah mendengarkan, Qiyu Hengkong menyempitkan pupilnya dan berkata, mata rekan Taois seperti obor. Sui tertawa dan berkata, jika sama-sama, jika hanya seperti ini, jika Anda tidak melakukan 5 gerakan, Anda pasti akan kalah. Suara itu masih bergema, dan Sui menghunus pedangnya lagi. Hatiku marah, dan pedang itu kejam. Hatiku bebas, dan pedang itu sebebas angin. Ini untuk melakukan apapun yang Anda inginkan, untuk memecahkan cetakan, dan pedang bergerak dengan satu pikiran. Menghadapi pedang ini, Qiyu Hengkong merasa tubuh dan pikirannya terstimulasi. Bagus. Dia tertawa keras, lengan bajunya membengkak, dan pedang Qinghe terbakar, meledak dengan ujung 100 kaki, sementara yang lain mengikuti pedang dan menyerbu ke depan. Hujan berkabut menjadi fantasi dan semuanya kosong. Dalam nyanyian yang jelas, saya melihat pedang Qiyu Hengkong, kabut dan hujan yang tak berujung muncul, untaian energi pedang, jernih dan halus. Tetapi ketika kabut dan hujan turun, itu mengungkapkan roh pembunuh yang mengguncang dunia. Ledakan. Langit diselimuti kabut dan hujan, dan pedang Sui sepertinya tersangkut di rawa. Meskipun masih tak terbendung, kecepatannya tiba-tiba melambat. Pedang Qi berbutir halus mengenai pedang Qi-nya, mengirimkan salib emas. Sebuah ledakan keras. Segera, pedang Qi Sui penuh dengan lubang, retak setiap inci. Ini menunjukkan betapa misteriusnya pedang Qiyu Hengkong. Sui sepertinya tidak berpikir begitu. Trik ketiga. Dengan suara santai, Sui mengayunkan pedangnya. Jika hanya satu kata yang digunakan untuk menggambarkan pedang ini, itu adalah tak terbendung.
Mata Qiu Hengkong berkedip sesaat, pedang yang sangat kuat. Dia tidak ragu-ragu, dia meraih gagang pedang dengan kedua tangan, seperti pria berdarah yang memegang kapak untuk menebas gunung. Niat pedang yang awalnya kabur seperti kabut dan hujan tiba-tiba berubah menjadi mendominasi dan tak terbatas. Deras. Cahaya pedang yang menyilaukan, seperti matahari saja, membuat gunung dan sungai merasa sedih. Ledakan. Kedua niat pedang bertabrakan di bawah langit, memicu semburan kehancuran seperti badai, menyebar, dan udara yang berjatuhan berputar dengan keras di kekosongan luas yang berpusat pada keduanya. Jika itu aku, tidak peduli pedang mana yang kuhadapi, aku takut akan ada kematian dan tidak ada kehidupan. Di kejauhan, Chu Yuko berkeringat dingin. Di sekte roda bulan, ada ledakan seru, dan saya tidak tahu berapa banyak ekspresi orang yang berubah, bahkan beberapa tokoh senior, mereka semua terpana dan gemetar. 300 kaki jauhnya, hati Cha Jin tidak bisa berhenti berputar. Dia tidak pernah menyaksikan Su Yi membunuh sekelompok dewa terestrial di kota Yujing, dan juga pada saat ini, ketika dia melihat konfrontasi epik seperti itu, dia sangat mengerti bahwa Su Yi saat ini betapa kuatnya. Dan untuk ketidakpercayaan semua orang. Dalam hiruk pikuk asap dan debu, saya melihat sosok seperti tombak Qiu Hengkong mundur 3 langkah dalam kehampaan di bawah pukulan yang menghancurkan bumi ini. Setiap langkah untuk mundur, kekosongan di bawah kaki Qiu Hengkong tampaknya tidak mampu menahan benturan, menghasilkan ledakan keras, dan aliran udara memercik dan meluap seperti pedang yang bagus. Ruangan itu sunyi. Pedang ketiga ini, Qiu Hengkong jelas tertinggal. Langkah keempat. Su Yi tidak ragu sama sekali, mengayunkan pedangnya ke udara, dan membunuh lagi. Jubah hijaunya seperti batu giok, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kesombongan dan kesombongan. Lurus seperti peri dalam pedang. Alis Qiu Hengkong penuh dengan warna-warna serius. 3 pedang Su Yi sebelumnya, yang masing-masing menunjukkan tren umum yang sama sekali berbeda, masing-masing pedang lebih kuat dari yang lain. Itu saja. Yang lebih mengejutkan Qiu Hengkong adalah setiap kali Su Yi menebas, kikinya juga meningkat. Sampai sekarang, ketika dia memotong pedang keempat ini, kekuatannya jauh lebih kuat daripada 3 pedang sebelumnya, yang tampaknya luar biasa. Meskipun saya telah mempelajari prestasi masa lalu Su Yi, saya tahu bahwa bocah 17 tahun ini tidak dapat diukur dengan akal sehat, tetapi ketika dia menghadapinya secara langsung, itu masih membuat Qiu Hengkong sangat terkejut. Ke atas. Tanpa ragu, Qiu Hengkong berteriak keras. Dentang. Qiu Hengkong memegang pedang di masing-masing tangan, terjalin dalam kehampaan, pedang Qinghe menarik kekuatan yin murni, pedang roh merah berapi-api memperoleh kekuatan yang murni, satu yin dan satu yang, menyatu dalam kehampaan, seolah-olah busur energi pedang, jernih dan keruh, menghancurkan kekosongan. Pedang yin dan yang menghancurkan langit. Begitu kedua pedang itu keluar, kekuatannya berlipat ganda dan meroket. Saya melihat 2 pedang Qi, keduanya meledak dalam tabrakan yang mengerikan, langit biru dan bulan purnama terkoyak, dan busur pedang yin dan yang juga runtuh dan runtuh. Penonton terdiam, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang gemetar. Ini seperti bertarung dengan para dewa legendaris. Apakah itu Qiu Hengkong atau Su Yi, kekuatan yang digunakan benar-benar di luar kesadaran kebanyakan orang. Bahkan orang-orang seperti Chu Yuko pun tersesat. Hal yang sama adalah bidang puasa, tetapi dibandingkan dengan Qiu Hengkong, itu benar-benar perbedaan antara mutiara butir beras dan bulan yang cerah di langit. Dan jika Anda membandingkannya dengan sekte bela diri bawaan seperti Su Yi, mereka cukup mempermalukan biksu Yuandao seperti Chu Yuko. Pedang ganda. Di kejauhan, Su Yi sangat tertarik. Nama pedang ini adalah Chiling. Ini adalah pedang kuno yang saya peroleh 50 tahun yang lalu dari Gunung Iblis Jinhong, tempat sengit pertama di dinasti Wei. Merek teknik pedang misterius. Qiu Hengkong melihat pedang roh di tangan kirinya dan berkata, selain pedang ini, saya masih memiliki pedang roh bernama Ziyu, yang juga diperoleh dari Gunung Setan Pelangi Emas. Dalam retret, saya menggunakan semua kerja keras saya untuk mengasah ketiga pedang ini, mencoba mengintegrasikannya ke dalam ilmu pedangku satu persatu. Sejauh ini, aku hampir tidak berhasil. Berbicara tentang ini, dia mengangkat matanya,
memandang Sui di kejauhan, dan berkata, saya tidak tahu, sesama Taois bisa. Tidak. Sui mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, ya, itu menarik. Ledakan. Sampai dia mengambil 9 langkah, ujung pedang yang terangkat tiba-tiba menebas. Langkah kelima. Seolah langit cerah, masukkan pedang ini. Sekte roda bulan naik turun, mata semua orang menyengat, dan matanya putih, semuanya pucat. Cajin tidak bisa menahan untuk menutupi matanya dengan tangannya, energi pedangnya terlalu berapi-api, dan meskipun berjauhan, itu memberi orang perasaan tidak diawasi, dan jiwanya sepertinya terbakar. Qiu Hengkong menutup matanya, dan di bawah induksi kekuatan spiritualnya, dia dengan jelas menangkap lintasan pedang Sui dan kekuatan yang dikandungnya, dan pikirannya sedikit bergetar. Sungguh ilmu pedang yang menakutkan. Ini bukan kekuatan yang bisa dikuasai dalam semalam, juga bukan semacam keberuntungan besar yang bisa diraih dalam semalam. Sebagai seorang pembudidaya pedang, Qiu Hengkong juga tahu betul bahwa mengejar kendo bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Selain itu, juga membutuhkan tingkat kecerdasan yang tinggi. Ini luar biasa. Ketika memikirkannya, Qiu Hengkong tidak ragu atau menunda, dan tidak ragu untuk menembak. Dentang. Pedang Qinghe dan pedang Ling merah terngiang di telinga mereka, dan dia melambai pada mereka dengan kedua tangan, dan kedua pedang Qi terjalin dalam kehampaan untuk membentuk busur pedang dalam bentuk kata, Yi. Artinya memotong. Pedang ini menggabungkan dua pedang menjadi satu sangat yang lain sangat yin, tampaknya mampu memotong gunung dan sungai hari itu menjadi beberapa bagian, dengan tepi yang tak tertandingi. Ledakan. Kekosongan bergetar, pedang Sui yang sangat mempesona diblokir oleh dua busur pedang, seperti ditangkap oleh gunting terbuka. Persimpangan dari dua busur pedang putus. Tapi paruh pertama dari busur pedang tetap tidak berkurang, seperti dua naga muda yang bergegas menuju Sui. Mata Sui berkilat kaget, lalu dia tertawa kecil, lengan bajunya bengkak, dan dia menunjukkan pedang keenamnya. Dentang. Satu persatu. Hujan ringan menyebar. Dalam kehampaan, retakan panjang seperti retakan muncul. Ledakan. Ada badai pedang Qi setinggi 10 kaki, yang segera pecah, dan aliran turbulen yang ganas menyapu dan menyebar, Qiu Hengkong seperti perahu daun di lautan yang ganas, dan sosoknya bergoyang tiba-tiba. Pada saat ini, pedang Sui yang menembus langit telah ditebas. Pada musim gugur dalam bahaya. Dalam kekacauan, energi di seluruh tubuh didorong ke ekstrim, dan pedang ganda di tangannya diblokir di atas kepalanya. Ledakan. Di bawah tatapan ngeri orang banyak, sosok Qiu Hengkong tiba-tiba jatuh, dari ketinggian 100 zang ke jarak zang dari tanah, hanya untuk menstabilkan sosoknya. Melihat dengan hati-hati, jari-jarinya yang memegang pedang ganda sedikit bergetar, dan ada darah yang mengalir di antara jari-jarinya. Orang bisa membayangkan betapa sombongnya kekuatan pedang Sui. Dengan satu pedang, dia hampir menghancurkan raksasa kendo terkenal dari Wei besar ke tanah. Penonton terdiam dan terdiam. Ini adalah pedang keenam Sui, tetapi sangat kuat sehingga semua orang di sekte roda bulan ketakutan, dan kepercayaan mereka pada Qiu Hengkong bergetar. Dalam kehampaan, Sui berbicara dengan penuh penghargaan, dan suaranya menyebar ke seluruh dunia. Qiu Hengkong ini, dalam hal bakat, tidak sebagus Yue Xichan, dan dalam hal kultivasi, tidak sebagus Zhou Changyi, tetapi dia adalah pendekar pedang, tetapi dia adalah orang yang paling solid dan kuat yang pernah dimiliki Sui. Terlihat. Karakter seperti itu layak disebut penggarap pedang. Terima kasih kepada rekan-rekan Taois saya. Mengambil napas dalam-dalam, sosok Qiu Hengkong bergoyang, menghadapi Sui dari kejauhan, ekspresinya menjadi tenang seperti danau, dan matanya penuh tekad, berkata, "Kamu dikejutkan oleh kultivasi seni bela diri bawaan dan penguasaan ilmu pedang penciptaan." Berbicara tentang ini, matanya menyala, dan ada cahaya pedang hantu yang melonjak, namun, Qiu tidak berpikir bahwa tidak ada kesempatan untuk mengalahkan sesama Taois. Sui tersenyum senang, itu bagus. Saat dia berbicara, dia menyerang lagi. Satu kata, cepat. Cepat seperti kilatan cahaya,
pedang ki setinggi 3 kaki tiba di depan Qiu Hengkong, pedang ki setipis sayap jangkrik, tetapi setajam listrik, dengan cahaya yang menyilaukan. Kulit Qiu Hengkong menggelitik, dan tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedangnya ke dalam lingkaran, dan lingkaran niat pedang berkabut dan seperti hujan berdesir di kehampaan seperti riak, lapis demi lapis, seolah tak berujung. Pedang itu seperti riak. Di bawah gelombang-gelombang pedang Qi Suyi yang mencapai puncaknya tiba-tiba bergetar hebat. Tetapi mata telanjang masih bisa melihat dengan jelas bahwa gelombang energi pedang yang berat itu pecah, runtuh lapis demi lapis, dan semburan sinar pedang halus tersebar dan terciprat. Pedang Suyi tidak sepenuhnya hilang sampai dia mencapai 1 kaki di depan Qiu Hengkong. Di tempat di antara alis Qiu Hengkong, tanda pedang muncul di kulit, dan setetes darah merah keluar, menyelinap ke pangkal hidung, dan menyebar ke sudut bibir. Pedang ini tidak hanya cepat, tetapi juga tajam. Meskipun dilarutkan 1 kaki di depannya, energi pedang masih menembus kulit di antara alisnya. Di kejauhan, Suyi bertanya sambil tersenyum, apakah pedang ini mengizinkanmu menggunakan pedang ketiga? Iya. Qiu Hengkong mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dentang. Kekosongan itu diwarnai ungu yang mempesona. Ini seperti udara ungu yang datang dari timur. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.